Halo, nama saya Nata Chandra Sandi. Jadi di video ini saya akan menjelaskan tentang biografi B.J. Habibie. Dari mulai latar belakang keluarganya hingga beliau dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia sebagai Presiden Republik Indonesia yang ketiga. B.J. Habibie terkenal karena kecerdasannya, yang memang sudah dikenal tak hanya di Indonesia, namun juga di negara lain. Beliau juga pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Kecerdasan B.J. Habibie ini pun sudah terbukti dengan adanya rumus yang bernama faktor Habibie, di mana rumus ini digunakan untuk menghitung keretakan pesawat dengan akurasi yang tinggi. B.J. Habibie kian disegani karena beliau juga mampu menunjukkan rasa cintanya kepada sang istri yang sudah tervisualisasikan ke dalam sebuah film bertajuk Habibie Ainun yang sudah dibuat beberapa tahun silam. Masa kecil B.J. Habibie. B.J. Habibie lahir di Parepare pada 25 Juni 1936 dengan nama Baharudin Yusuf Habibie. Ayahnya bernama Alwi Abdul Jalil Habibie, adalah seorang ahli pertanian yang berasal dari Gorontalo. Sedangkan sang ibu bernama Raden Ajeng Tuti Marini Puspowardojo, adalah seorang spesialis mata yang berasal dari Yogyakarta. Habibie adalah anak keempat dari total 8 bersaudara. Habibie juga bertumbuh dalam keluarga yang religius, di mana ayah beliau seringkali membacakan ayat suci Al-Quran semenjak beliau kecil. Habibie menyatakan jika ayat suci yang dibacakan ayahnya selalu mampu membuat dirinya tenang. Tak heran jika sang ayah pun kerap membacakan ayat suci Al-Quran untuknya 1-2 juz. Kebiasaan sejak kecil yang sering mendengarkan Al-Quran memberikan pengaruh yang positif pada dirinya, sehingga Habibie kecil saat berusia 3 tahun, dirinya sudah mampu membaca Al-Quran dengan lancar. Sejak kecil, memang Habibie sudah dikenal sebagai anak yang cerdas. Masa pendidikan B.J. Habibie. Memasuki usia sekolah, otak Habibie pun kian cerdas. Namun sedihnya, dirinya harus ditinggalkan oleh sang ayah ketika usianya masih sangat muda, yaitu 14 tahun. Sang ayah meninggal lantaran serangan jantung. Karena ayahnya selaku kepala keluarga meninggal, maka sang ibulah yang menggantikan peran dan berjuang secara ekstra untuk bisa menanggung biaya hidup seluruh anggota keluarga. Pada akhirnya, sang ibu memutuskan menjual rumah lalu pindah ke Bandung. Habibie muda pun menempuh pendidikannya di SMA Kristen Dago, lalu melanjutkan kuliah di ITB yang saat itu bernama Universitas Indonesia Bandung dengan jurusan Teknik Mesin. Belum selesainya kuliah di ITB, beliau kemudian mendapat beasiswa dari Mendikbud saat itu untuk bisa melanjutkan pendidikannya di Jerman. Di saat pemerintahan Presiden Soekarno saat itu, pemerintah sedang banyak membiayai para anak bangsa untuk bisa bersekolah ke luar negeri, untuk bisa menimba ilmu di sana. Di antara ratusan pelajar, Habibie saat itu masuk ke rombongan kedua yang khusus dikirim ke negara luar. Di Jerman, Habibie bersekolah di Rhein-Westfalen Aachen Technikhochschule dengan jurusan Teknik Penerbangan Spesialis Konstruksi Pesawat Terbang. Pendidikan Habibie di luar negeri ini bukan kursus yang kilat, namun memang pendidikan bertahun-tahun dan diambil dengan bekerja secara praktik. Awalnya, Habibie hanya tertarik untuk membangun pesawat komersial sesuai ide Presiden Soekarno saat itu, yang kemudian memunculkan perusahaan PT PAL dan salah satunya IPTN. Sampai di Jerman, Habibie memang telah bertekad kuat untuk bisa sukses nantinya, karena melihat jerih payah dari sang ibu dalam membiayai pendidikan hingga kehidupannya. Di tahun 1955, mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di sana diberikan beasiswa penuh, dan di antara teman yang lain, hanya Habibie yang memiliki paspor swasta atau paspor hijau. Biografi B.J. Habibie di masa pendidikannya belum selesai begitu saja. Semasa liburnya, beliau menjadikan kesempatan emas untuk bisa belajar, ikut ujian, dan juga mencari uang sehingga bisa membeli buku. Namun, jika masa liburnya habis,
maka seluruh kegiatannya dikesampingkan dan hanya fokus pada belajar. Hal ini berbeda dengan teman lainnya, di mana ketika libur, mereka lebih suka bekerja dan mencari pengalaman tanpa memikirkan ujian. Di tahun 1960, beliau mampu mendapatkan gelar Diploma Ing di Jerman dari Technikshochschule dan predikatnya adalah Cum Laude atau sempurna dengan nilai rata-rata adalah 9,5. Dengan mendapatkan gelar insinyur ini, beliau pun mendaftarkan diri bekerja di firma Talbot yang merupakan industri kereta api di Jerman. Saat itu, firma Talbot tersebut sedang butuh wagon dengan volume yang besar. Hal ini lantaran wagon itu akan mengangkut barang ringan dengan volume besar. Talbot butuh wagon dengan jumlah 1000 dan mendapati persoalan ini, maka Habibie pun berusaha mengaplikasikan cara konstruksi dalam pembuatan sayap pesawat terbang lalu diterapkan pada wagon yang ternyata membuahkan hasil. Biografi B.J. Habibie tentang pendidikan beliau berlanjut ke gelar doktornya, di mana beliau melanjutkan studi ke Technikshochschule Die Fakultät der Maschinenwesen Essen atau untuk mendapatkan gelar doktornya. Di tahun 1962, B.J. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Besari, lalu memboyongnya ke Jerman. Hidupnya saat itu sulit, di mana beliau seringkali harus berjalan kaki ke tempat kerja yang jaraknya jauh demi menghemat dalam pengeluaran uangnya. Selain itu, Habibie pun harus pulang malam, padahal tetap harus belajar untuk studinya. Perjuangan yang sama juga dirasakan oleh sang istri, di mana beliau harus mengantri untuk bisa mencuci baju di tempat umum agar bisa menghemat pengeluaran uang. Setelah berjuang di pendidikannya, B.J. Habibie akhirnya bisa mendapatkan gelar Dr. Ingenieur dengan nilai summa cum laude, dan rata-rata nilainya adalah 10 sehingga sangat sempurna. Munculnya rumus faktor Habibie. Seperti yang dikemukakan di awal tadi, di mana menariknya biografi B.J. Habibie ini juga karena ada rumus yang dia diberi nama faktor Habibie. Rumus yang satu ini dapat menghitung keretakan hingga ke atom pesawat terbang sekalipun, sehingga beliau diberi julukan Mr. Crack. Di tahun 1967, B.J. Habibie mendapatkan gelar Profesor Kehormatan atau Guru Besar dari ITB. Selain itu, dari ITB juga B.J. Habibie mendapatkan penghargaan tertinggi, yakni Ganesha Praja Manggala. Dengan segala kejeniusan yang dimilikinya, tak heran jika beliau mendapatkan banyak pengakuan dari lembaga kelas internasional, seperti berikut. B.J. Habibie juga pernah mendapatkan penghargaan yang amat bergengsi, yaitu Edward Warner Award serta Award von Karman, di mana penghargaan ini hampir setara dengan penghargaan hadiah Nobel. Langkah dari sang visioner ini memang banyak dikagumi, namun banyak juga yang jadi kontroversi. Tiap kali B.J. Habibie yang juga peraih penghargaan Theodor van Karman Award yang bergengsi ini mengunjungi Jerman, maka beliau tak pernah luput dari pemberitaan di sana. Jika diingat lagi, B.J. Habibie hanya kuliah di ITB setahun saja, lalu 10 tahun melanjutkan pendidikannya ke Jerman, lalu bekerja di MBB GmbH Jerman yang merupakan industri penerbangan terkemuka. Setelah itu, beliau kembali ke Indonesia memenuhi panggilan dari Presiden Indonesia, yang saat itu adalah Presiden Soeharto. Kembalinya B.J. Habibie ke Indonesia. Biografi B.J. Habibie masih tetap berlanjut setelah beliau kembali ke Indonesia. Di Indonesia sendiri, Habibie kemudian menjabat sebagai Menteri Negara Ristek atau Kepala BPPT selama 20 tahun dan memimpin perusahaan BUMN industri strategis selama 10 tahun. Di tahun 1995, beliau berhasil memimpin proyek pembuatan pesawat yang diberi nama N250 Gatot Kaca, di mana menjadi pesawat yang dibuat pertama oleh Indonesia. Pesawat yang dirancang oleh B.J. Habibie ini bukanlah pesawat yang dibuat secara asal-asalan, melainkan sudah dipikir dan didesain matang dengan ilmu yang dimiliki oleh B.J. Habibie. Pesawat yang diciptakan ini sudah bisa dibilang mampu terbang tanpa oleng berlebihan dengan teknologi canggih.
dan terdepan kala itu, dan bahkan sudah dipersiapkan untuk bisa 30 tahun ke depan. Untuk melengkapi desain awalnya saja, B.J. Habibie butuh waktu selama 5 tahun. Pesawat ini juga menjadi satu-satunya pesawat yang turboprop di dunia, di mana menggunakan teknologi fly-by-wire. Selain itu, pesawat N250 Gatot-Kaca ini telah terbang hingga 900 jam, dan selangkah lagi bisa menuju sertifikasi untuk Federal Aviation Administration. Di zamannya, PT IPTN sudah membangun banyak pabrik pesawat hingga ke Amerika dan Eropa, demi bisa menjaring pasaran di negara itu. Meski begitu banyak yang memandang remeh pada pesawat buatan asli Indonesia tersebut, di bawah komando B.J. Habibie, IPTN berhasil mempekerjakan hingga 16.000 orang. Namun sialnya, ketika IPTN sedang berjaya, justru Presiden Soeharto memerintahkan penutupan IPTN beserta industri strategis lain karena alasan krisis moneter di tahun 1996 sampai 1998. Sebanyak 16.000 karyawan IPTN pun menyebar secara terpaksa ke pabrik pesawat di negara lain demi mencari rezeki di wilayah Brazil, Kanada, Eropa hingga Amerika. Dan parahnya lagi, justru Indonesia yang membeli pesawat dari negara tersebut. B.J. Habibie di masa jabatan presiden. Setelah IPTN ditutup, B.J. Habibie kala itu masih menjadi Menteri Riset dan Teknologi. Beliau kemudian diangkat menjadi Wakil Presiden di tanggal 14 Maret 1998 untuk mendampingi Presiden Soeharto. Namun hanya beberapa bulan setelah beliau menjabat, gejolak politik pun tak bisa terhindarkan dan mencapai puncaknya. Presiden Soeharto yang sudah bertahta di kursi presiden selama puluhan tahun akhirnya lengser dengan pengunduran dirinya pada 21 Mei 1998. Lengsernya Presiden Soeharto pun secara otomatis menjadikan B.J. Habibie secara resmi menggantikannya menempati kursi nomor 1 di Indonesia. Beliau menjadi presiden ketiga di Republik Indonesia. B.J. Habibie hanya menjabat sekitar 1 tahun saja, di mana beliau justru mewarisi kondisi saat Indonesia sedang dalam masa rusuh, dan banyak wilayah yang ingin melepaskan diri dari Indonesia. Kondisi Indonesia saat itu memang betul-betul memprihatinkan. Meski begitu, B.J. Habibie tetap berusaha untuk membangun kembali Indonesia. Beberapa keputusan penting dilakukan adalah dengan lahirnya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah. Beliau pun mampu membebaskan rakyatnya untuk beraspirasi sehingga Indonesia bisa membuat banyak partai politik baru yang muncul. Mata uang Indonesia di mata asing saat itu yang mencapai Rp15.000 per dolar bisa ditekan menjadi hanya di bawah Rp10.000 saja. Beliau mampu melikuidasi bank bermasalah kala itu. Namun, B.J. Habibie pun dipaksa lengser saat itu setelah adanya sidang umum MPR di tahun 1999. Pidato pertanggungjawaban yang diberikannya ditolak MPR dengan alasan Timur yang lepas dari Indonesia saat itu. Setelah jabatannya lepas, Kiai Abdurrahman Wahid menjadi presiden penggantinya. B.J. Habibie pun sudah kembali menjadi warga negara Indonesia biasa dan kembali bermukim di Jerman, meski sesekali pulang ke Indonesia. Meninggalnya sang istri tercinta. Setelah kabarnya lama tak terdengar, di tanggal 22 Mei 2010 ada kabar mengejutkan di mana sang istri yang setia mendampinginya, yakni Hasri Ainun Habibie, telah meninggal dunia di Jerman karena penyakit kanker ovarium yang dideritanya. Ibu Ainun meninggal di hari Sabtu pukul 17.30 waktu Jerman. Kepastian meninggalnya Ibu Ainun ini diperoleh dari Ali Mokhtar Ngabalin selaku mantan anggota DPR dan juga wakil keluarga B.J. Habibie. Hal ini menjadi duka yang amat mendalam bagi sang mantan presiden RI itu. Bagi Habibie, Ibu Ainun adalah segalanya bagi beliau. Beliau pernah berkata, jika Ibu Ainun adalah mata untuk bisa melihat hidupnya. Ibu Ainun juga merupakan pengisi kasih di hidupnya, baik di kala susah hingga senang sekalipun. Selama 48 tahun menikah, B.J. Habibie dan Ainun tidak pernah terpisah. Ibu Ainun selalu mengikuti kemanapun B.J. Habibie pergi dengan rasa sabar dan kasih sayang yang penuh.
Bahkan B.J. Habibie sendiri tidak tahu menahu akan kanker ovarium yang diidap oleh sang istri, dan hanya tahu 3 hari sebelum Ibu Ainun meninggal, lantaran Ibu Ainun tak pernah mengeluh. Meninggalnya B.J. Habibie. B.J. Habibie meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto pada tanggal 11 September 2019 pukul 18.05 waktu Indonesia Barat pada umur yang ke-83 tahun karena gagal jantung. Sebelumnya, Habibie telah menjalani perawatan intensif sejak 1 September 2019. Sebelum dimakamkan, pada malam hari, jenazah B.J. Habibie dibawa dari RSPAD menuju ke kediaman Habibie Ainun di Jalan Patra Kuningan untuk disemayamkan. Ia kemudian dimakamkan di samping istrinya yaitu Hasri Ainun Besari di Taman Makam Pahlawan Kalibata Slot 120 pada tanggal 12 September 2019 pukul 14 waktu Indonesia Barat. Upacara pemakaman dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sebagai inspektur upacara. Nah, itulah tadi biografi tentang B.J. Habibie, Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jika ada salah kata, saya mohon maaf and bye.